Alia. Dan aku Fafa. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, salah satu pakarnya konselor remaja nih. Mereka ini adalah salah satu organisasi bidang di Masa Yogyakarta. Nah, maka dari itu kita ngundang Orde dan Syifa. Hai. Cakep-cakep ya. Iya, ini Kak glowing ya kayaknya. Saya ini Aduh, jadi malu deh. So, Papa, kita hari ini mau ngomongin apa aja nih kira-kira? Jadi di sini kita bakal ngebahas seputar dunia pertemanan. Kan kalau kata orang kan temen itu kayak selalu dukung, disuka dan duka, terus nggak ngomongin di belakang. Terus abis itu kayak ini ya, nggak mencaci di belakang, nggak gibahin kita, ini Iya. bisa ngedukung kita lah. betul. Nah, kalau anak-anak sekarang nih, ibaratnya nyebut orang-orang yang tadi Papa sebutin itu kayak adalah toxic relationship, dimana kita tuh berada di hubungan yang isinya tuh orang toxic nih, yang sering ngomongin tentang kejelekan kita, atau kayak justru bukan menambah semangat, malah bikin kita ngedown nih sama apa yang lagi kita kerjakan, atau sama jadi bikin kita insecure sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin soal ini apa toxic relationship nih teman-teman, Major nih kurang lengkap kalau rasa-rasanya nggak kolaborasi sama PIKR. Makanya karena kita ngomongin toxic relationship sekarang, kita mengambil pakarnya langsung. Nah, hari ini kita akan mengobrol seputar toxic relationship. So, Fafa, kira-kira bukan Fafa sih, kita lebih ke semuanya ya, buat Ode sama Syifa juga. Kira-kira apa sih ciri-ciri hubungan pertemanan yang bisa dikategorikan sebagai hubungan yang toksik? Gimana nih, Syifa? Oke, ciri-ciri hubungan yang toksik itu pertama itu menuntutmu menjadi orang lain, ya. Kedua itu menjerumuskan kepada hal yang buruk gitu, dan ketiga itu kita tuh terhambat ke masa depan dan cita-cita, dan kita tuh tidak bisa dimintai pendapat atau solusi, dan terakhir kamu itu akan dibuat seperti berkompetisi dengan orang lain gitu. Oh, jadi itu ya tadi contoh-contohnya apa sih kayak pertemanan yang toksik gitu. Benar. Terus kalau contoh hubungan yang toksik itu kayak gimana sih? Terus kalian pernah nggak sih kayak dapet temen atau mungkin teman kalian tuh kayak punya temen yang toksik juga, terus mereka kayak cerita ke kalian gitu? Coba dong ceritain. Aku boleh nggak nih cerita? Boleh. Jadi aku nggak tahu ya ini termasuk dalam kategori toxic atau enggak. Jadi waktu itu aku pernah masuk di salah satu SMP waktu kelas 7 banget tuh. Kita ketemu circle baru yang kita tuh nggak tahu latar belakangnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi aku bergaul sama siapa aja nih. Sama teman-teman di kelas lain juga seperti itu. Nah, pada satu ketika aku nih sempat kayak sakit gitu. Sakitnya itu bukan yang kayak sakit dalam fisik gitu, cuman kayak kelihatan, jadi kayak luka di bagian wajah gitu. Nah, pada suatu ketika aku nih punya 2 teman yang dari awal nih nemenin aku terus. Jadi kita satu geng gitulah istilahnya. Mungkin entah aku yang menganggap mereka lebih atau mereka yang nggak ngasih feedback ke aku. Aku menganggap mereka ini kayak like a bestie gitu kan. Ternyata mereka selama aku sakit itu mereka juga ngejauh gitu. Jadi kan aku ngerasa apa ya, karena gue sakit terus akhirnya mereka ngejauh. Yaudahlah, jadinya gue kayak aku juga nggak mau bikin mereka malu gitu. Gak dijengukin juga gitu? Aku masih dalam kondisi sehat buat ke sekolah, cuman luka aja di fisik gitu teman-teman. Nah, setelah itu aku barulah sadar bahwa ternyata mereka nggak bisa mendukung aku di saat-saat aku terpuruk. Mungkin pada saat itu memang aku yang juga lagi down, terus mereka melakukan seperti itu, jadi aku ngerasa kayak makin aduh iya, gitu ya. makin Ini gimana nggak sih? enak banget. Temen gue nggak best ya habis. Terus abis itu kan aku ada sholat zuhur tuh di sekolah. Nah, selesai sholat zuhur ada nih temen cewek-cewek nongkrong di depan kelas kayak kursi panjang gitu. Itu anak-anak kelas lain sih sebenarnya. Terus gue kayak yang sama teman-teman lagi jalan bareng. Terus tiba-tiba ada kayak nyeletuk, kok lo penyakitan banget sih? Kayak mungkin Waduh, bagi lo tuh sepele, tapi bagi gue yang kayak mau membangkitkan rasa percaya diri tuh susah banget. Soalnya itu bener-bener Ngomongnya langsung. iya, langsung kayak nyindir. Terus aku kayak yang langsung dek, oh iya ya, gue kayak gitu ya. Terus sampai kayak di rumah tuh aku tuh mikir, kayak nangis. Tiba-tiba aku sampai rumah bilang sama aku, kayak karena udah down banget kan, kayak mah kira-kira homeschooling mahal nggak ya? Kalau enggak aku mau deh coba homeschooling, kayak sampai yang kayak gitu. Makanya kayak menurut aku tuh apapun yang kalian omong itu dipikir dulu, karena kalian nggak tahu seberapa menyakitkannya omongan kalian buat orang-orang itu. Kalian tuh bisa menjatuhkan mental seseorang gitu. Mungkin bagi kalian nggak ngerasa ngebully, tapi bagi orang yang pada saat itu kondisinya nggak memungkinkan untuk menerima itu, kayak jadinya mereka kayak kok gue merasa terbully ya. Aku nggak tahu sih itu termasuk toxic atau nggak. Menurut kalian gimana?
Kalau menurut aku sendiri sih, mungkin emang tipe orangnya dia yang belak-belakan ya. Cuman kan harusnya dia bisa lebih berpikir lagi sebelum ngomong, karena nggak semua orang bisa kayak habis diomongin kayak gitu tuh. Ada mungkin yang biasa aja, ada Iya, juga benar. yang sakit hati, ada juga yang ya udahlah nggak usah dipikirin gitu. Dan mungkin gimana sih? Ya menurut aku itu toxic relationship sendiri ya, dan bagi korban dan juga pelaku, kadang pelaku juga nggak sadar sebenarnya kalau Iya, dia melakukan benar. tindakan toxic itu gitu, dan dia baru sadar itu ketika efek dari si korban ini terjadi gitu. Benar. Oh iya sih. Kalau nggak benar. tiba-tiba kayak korbannya mengejauh, mungkin dia kayak apa kemarin aku salah ngomong ya, kayak gitu kan Iya, juga bener. bisa. Aku juga nggak nyalahin mereka sih, karena Iya. mereka juga nggak tahu apa yang mau mereka omongin gitu. Kalau Papa gimana? Kalau aku kayaknya alhamdulillah nggak ada sih. Cuman aku dulu waktu SMP tuh pernah kan ya. Aku tuh punya kayak circle gitu. Jadi tuh 6 orang gitu kan. Terus salah satu di antaranya mereka tuh kayak selalu apa ya, kayak selalu mencari semua kesalahan orang tuh buat kita omongin gitu. Aku sih nggak ikut-ikut ya. Tapi orang itu kayak selalu, kamu tau nggak sih itu bahkan semua orang yang bahkan di luar circle juga, bahkan dalam circle juga diomongin. Kalau itu kayak menurutku ini orang nggak sehat apa gimana, soalnya kayak emang sekecil apapun masalah itu pasti diomongin gitu loh di belakang orang itu. Iya sih, kalau aku jadi Papa mungkin juga kayak apaan banget sih, masa Iya kan. kayak udah masalah pribadi gue ceritain, nih gue percaya sama lo, kenapa lo malah ceritain ke orang lain gitu. Kan kayak ngerasain orang Gak aneh. enak banget. Coba. Itu sih kayak apa ya, kadang tuh kalau misalnya kita ngasih kepercayaan ke orang tuh kadang kayak gitu sih. Bisa juga orangnya tuh nge-keep, bisa juga orangnya itu kayak ngasih Ember tahu ke gitu orang ya. lain gitu. Dan kita kan gimana ya, kalau misalnya dia ngomentarin kita, itu kayak nggak bisa, gimana ya, kayak kita nggak bisa ngatur seseorang buat kayak ngomentarin kita gitu loh. Bener. Kayak karena cara pandangan sama penilaian orang tuh beda-beda gitu. Tapi ya kalau misalnya sampai dibocorin sih parah sih, karena harusnya nggak boleh ya, karena kita kan udah percaya sama orang tapi kok orangnya itu malah ngehianatin gitu. Bener banget. Seenggaknya kita nggak butuh saran, cuman kita perlu pendengar yang Pendengar baik, baik, ya. butuh Disimpan didengerin, baik-baik. ya. Nah terus kenapa sih kita tuh selalu kayak nggak sadar kalau kita tuh lagi ada di rumahan yang toksik gitu? Sebenarnya kadang-kadang nih, kalau aku boleh ngomong nih sebelum lanjut jawab, kita tuh sebenarnya kadang sadar kita ada di toxic relationship, tapi kadang kita kayak ada rasa empati, nggak enakan, masih kayak positif thinking, nggak mungkin masa sih begini dia ya. kan bestie gue nih, masa iya dia kayak gitu sih? Nggak mungkin Nggak mungkin gitu deh kan. kayaknya. Mungkin aja. Itu kenapa bisa kayak gitu? Emang kalau misalnya orangnya ada di toxic relationship itu emang kayak nggak bisa secara langsung sadar, pasti ada ya temennya yang kayak nge-notice gitu kayak kamu tau gak sih kalau kamu tuh ada di lingkungan yang nggak sehat gitu. Terus dia kayak yang apa sih kamu kok ngomong kayak gitu gitu, kayak dia kan bestiku, pasti dia masih kayak ngebela, tapi pasti setelah berjalannya waktu dia sadar sih lama-lama kayak kok iya ya aku di kayak giniin, nggak ada feedbacknya, nggak ada kayak aku kok dirugiin terus, kok kayaknya aku nggak cocok gitu. Mesti itu ada waktunya sendiri sih nanti gitu. Bener-bener. Dan itu ketika dia udah merasa emang bener-bener nggak sehat, dia pasti bakal keluar sendiri sih. Kayak mungkin ada awalnya nggak berani, cuman pasti ketika dapat dukungan dari orang lain bisa. Bener-bener. Kadang tuh aku pernah kayak lihat satu momen orang yang maksudnya dia toksik berada di lingkungan yang nggak toksik, itu kan dia terpengaruh nih misalnya dari luar, nah di dalam circle itu nanti akhirnya mereka ngebelah sendiri. Apa itu bisa terjadi gitu? Oh iya. Apa itu bener-bener itu juga sering nyata? terjadi itu. Saya aku pernah ngalamin kayak gitu. Kalau menurut aku sih itu termasuk toxic relationship ya. Dan tadi kan pertanyaannya kenapa kita nggak sadar kalau kita berada di toxic relationship. Itu karena pertama menurut aku itu mereka terlalu nyaman dalam hubungan itu. Jadi Iya. mereka kadang ngalah berharap nih pelaku bisa berubah nih gitu. Tapi lama-kelamaan pelakunya malah menjadi-jadi gitu loh. Terus ada juga pelakunya itu kadang nggak sadar gitu kalau misalnya aku jadi pelaku di toxic relationship ini nih gitu. Terus ada juga terlalu nyaman tadi, nggak mau merasa kehilangan gitu, dan apa ya, ingin dipercaya gitu. Dan pada akhirnya kita sendiri yang Jadi merasa iya. iya. buat tanda-tanda kan tadi kita udah ngomongin banyak. Kalau tanda-tanda relationship tadi disebutin orang-orangnya tuh yang nggak bisa dipercaya nih, apa ada lagi tanda-tanda orang-orang toksik gitu? Kalau tanda-tandanya sendiri sih banyak ya, kayak jadinya kita ngerasa kayak insecure terus, kayak karena kan kita mungkin kayak diomongin terus atau enggak kita disuruh ngalah terus, kita jadi kayak ngerasa kayak aku nih harus nurut gitu loh, aku tuh nggak boleh berpendapat gitu. Terus
biasanya apa lagi ya? Kayak Bisa merasa mengerti keadaan lah ya. Iya. Oh, orang-orang yang terlalu mendominasi gitu. Iya, Iya. jadi kayak satu orang Oh. terlalu mendominasi gitu. Terus kadang suka kayak capek sendiri kayak, ih kok aku ngalah terus ya gitu. Kalau egois itu Capek. termasuk nggak sih? Bisa kali ya dalam suatu masalah tertentu gitu, Oh, nggak iya, nggak iya. semuanya bisa dibilang itu sih. Nah, terus kalau misalnya akibat dari toxic friendship itu apa sih? Kayak akibat dari toxic relationship ya, kita tuh jadi merasa nggak berharga buat dia. Terus juga kita merasa kayak fisik kita terganggu pastinya. Dan aku dapat konsultan juga, dia ada masalah toxic relationship juga. Dan itu tuh udah parah banget. Jadi sampai memang fisik tubuhnya terganggu banget. Jadi dia punya tekanan darah tinggi. Saking ngalahnya dia kepada yang dia punya circle itu, karena dia tuh kayak langsung oh ya udah deh, ya udah, dari kata ya udah deh itu jadi berdampak ke tubuh dia. Iya. Akibatnya dia pernah masuk rumah sakit selama 3 hari gara-gara tekanan darah tinggi dan juga peradangan. Itu cuma gara-gara temenan doang. Cuma gara-gara teman doang. Saking Gila. dia tuh merasa aku nggak pengen kehilangan nih hubungan. Iya, iya. Berarti dampaknya emang besar banget. Besar Iya. banget. Karena kalau misalnya gimana ya, kita udah nyaman terus kayak dianya toksik, kita juga yang ih pengen ngejauh deh. Tapi kalau misalnya aku ngejauh, otomatis dia bisa dong nyebarin kayak hal-hal Iya. yang jelek aku. Oh, iya. Misalnya Oh, iya. kayak aku nih punya temen, terus aku ngejauh gitu, terus dia kayak yang ih dia ngejauh nih gitu, emang ada apa sama kamu gitu. Terus dia kayak ih ya jangan sama dia, dia tuh kayak gini gitu kan. Kita juga nggak tahu kan, karena ya itu tadi. Iya, bener banget Susah. sih. Itu salah satu apa ya, kita sudah pengen keluar tapi susahnya itu karena kita takut kalau mereka nyebarin aib kita gitu kan. Karena udah tahu rahasia-rahasia sebelumnya Iya, kan, udah bener. sering sharing-sharing. Itu yang bikin kita susah keluar dari lingkungan toxic relationship. Kalau dari kalian sendiri ada nggak cara-cara buat keluar dari toxic relationship ini? Oke, kalau aku itu pertama jujur sama perasaan kamu. Jadi jujur dalam sama perasaan kamu itu maksudnya kadang kita tuh pengen keluar dari toxic tersebut Iya. kan, kita udah nggak kuat lagi, tapi kita nggak punya keberanian kayak buat jujur ke dia gitu, saking sayang kita sama dia gitu. Pertama itu tadi jujur. Terus yang kedua itu mungkin pahami ini bukan salah kamu. Setelah kamu jujur kayak aku nggak suka nih kamu toxic banget sama aku gitu. Terus tindakan kamu ke aku selama ini kayak memojokkan aku secara sepihak gitu. Nah, kamu bisa melakukan pahami ini bukan salah kamu. Jadi kayak biasanya kan kita habis jujur ke orang ini kayak kita tuh kayak ngerasa aku salah nggak ya ngomong sama dia gitu. Nah, tegasin ke diri kamu itu bukan salah kamu gitu. Kamu udah ngelakuin yang benar gitu. Terus yang ketiga itu minta dukungan dari keluarga atau teman, atau bisa juga kepada ahlinya kayak psikolog gitu. Karena Kadang ada yang itu juga sih kayak takut gitu, kayak nggak tahu, bingung mau keluarnya lewat mana gitu. Ada lagi? terus habis itu kita apa ya, kayak sadar gitu loh, misalnya kayak setelah kita keluar itu kita bakal dapat lingkungan yang lebih baik karena kita kayak ngerasa udah bebas kan, udah nggak udah nggak terikat lagi sama yang toksik, kita akan kayak bebas gitu. Terus sama kalau saran dari aku sendiri sih kayak langsung memutus kontak sama teman yang toksik. Iya, Benar. bener-bener. Jadi kita langsung kayak kayaknya aku udah nggak bisa temenan sama kamu, tapi jangan langsung menjauh yang langsung kayak jauh gitu, tapi kayak yang Pelan-pelan. pelan-pelan, karena kalau langsung menjauh gitu kayak kesannya kayak ada sesuatu yang janggal lah Ya, intinya. tiba-tiba banget gitu ya. Nanti Iya, malah kayak- balik ke kita lagi yang salah. Iya, makanya langsung secara So, perlahan aja. Jadi teman-teman yang aku tangkap dari mereka, cara buat keluar dari toxic relationship itu ya, itu beraniin diri kalian, tegesin dulu dari diri kalian, kuatin kemauan kalian buat keluar dari toxic relationship itu. Karena gimana pun toxic relationship itu bakal ngerugiin kita pribadi gitu. Bisa bikin fisik, bahkan fisik juga sampai Iya, masuk iya. rumah Fisik sakit sama itu mental. parah banget sih. Dan yang paling parah itu mental kita gitu teman-teman. Jadi daripada kita merugikan diri sendiri, kita carilah kenyamanan dengan kita memberanikan diri buat keluar dari satu masalah gitu. Tuh kayaknya kita udah ngobrol banyak Iya, banget banget. dan seru banget obrolan kita hari ini, dan sangat-sangat bermakna mungkin buat teman-teman di luar sana yang pengen tahu nih tentang Ya, toxic. mungkin buat teman-teman yang relate juga nih bisa kayak diperhatiin gitu sekitarnya biar nggak makin nggak makin sengsara juga teman-teman, dapat teman-teman yang kayak gitu. Selain itu PKR juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang takut keluar dari hubungan toksik. Sebenarnya setelah kita keluar tuh kayak banyak banget benefit yang bisa didapat, ya nggak sih? Bener banget.
Apa aja tuh Kak? kayak Boleh apa diceritakan. tuh? Oke, jadi keuntungan kita tuh kalau kita udah keluar dari toxic relationship sendiri, itu kita merasa lega, itu pasti Iya, banget pasti. pertama kali. Dan kalian tuh bisa ngelakuin hal-hal produktif yang selama ini kalian belum terrealisasi gitu ya. Misalnya kayak kalian menemukan circle yang produktif lagi, atau misalnya kalian bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan selera kalian, atau kalian mulai untuk hidup berproduktif lagi gitu. Banyak banget manfaat dari keluar dari toxic relationship. Dan buat teman-teman nih yang kayak punya masalah terus kayak aduh gue bingung deh mau curhat kemana, mau curhat ke teman takut dibocorin, mau curhat ke orang tua tapi malu deh, nggak enak juga, atau curhat sama guru nih kayak nggak enak hati deh. Kalau curhatnya sama guru bisa banget lewat Pick Air, karena mereka ini konselor remaja yang ada di Man 1 Yogyakarta. Nggak cuma Pick Air aja, kalian bisa ceritain acara weekend kalian atau kalian lagi gabut ngapain, kalian bisa banget cek Q&A-nya Major nih teman-teman. Biasanya kita upload di hari weekend nih, di Sabtu atau Minggu. Jadi buat teman-teman harus stay tune terus buat liatin Instagram Major, karena kita bakal ada Q&A seputar weekend kalian, terus tips-tips tentang merawat buku, atau kalian bisa juga nih cekin MACT-nya kita, Match-nya Major, buat tahu-tahu tips-tips menarik dari kita. Dan jangan lupa juga buat cerita nih, jangan dipendam masalah kalian, curahkan semuanya ke Pick Air. Gitu ya kira-kira Papa. Kalau Papa dia mau diomongin lagi? Kayaknya udah gitu, segitu aja sih. Semuanya udah diungkapkan oleh Kak Alia ya. Aduh. Oh ya, aku punya ini kata-kata bijak buat orang yang toxic relationship. Boleh ya, tuh, bonus boleh ya. banget. bonus nih. Silakan tuh. Hubungan yang buruk itu seperti berdiri di atas pecahan kaca. Jika bertahan akan terus terluka. Jika kamu pergi, kamu akan terluka. Tetapi pada akhirnya kamu akan sembuh. Aduh, dalam banget nih. Buat teman-teman boleh nih diresapnya dong. Diresapi banget kata-kata dari Kak Syifa nih. Terima kasih. Kalau gitu, mungkin kita udah sampai sini dulu nih cerita-ceritanya. Sudah, Bisa lanjut ke episode selanjutnya dan tetap stay tune di YouTube-nya Major. Dadah. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Instagram kita, YouTube kita. Dan bye! Sampai jumpa Bye. lagi di episode selanjutnya.